memberikan senyum ceria pada kalian. Nah, hari ini guys, kita akan masuk pelajaran bab baru dari kelas 9. Nah, setelah bab 1, bab 2, bab 3, sekarang bab 4. Nggak kerasa ya guys ya. Nah, di bab 4 ini kita akan belajar tentang transformasi. Nah, transformasi Kak, apakah itu? Berubah tempat. Nah, kalau nanti di matematika, kalau itu di titik. Nah, di sini nanti guys, transformasi itu ada 4. Yang pertama itu ada refleksi atau kata lainnya adalah bercermin alias pencerminan. Yang kedua guys, dia nanti ada translasi, pergeseran. Dan yang ketiga, dia ada dilatasi, perbesaran atau perkecilan. Nah, yang terakhir yang keempat, kita nanti ada rotasi. Wow, apa ini? Aduh, jangan goyang-goyang ya. Rotasi itu berarti apa guys? Perputaran. Nah, seperti itu. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang refleksi alias pencerminan. Kalau kalian masih ingat, dulu sewaktu SD, pasti kalian belajar tentang pencerminan kan? Nah, pencerminan sebuah bangun datar, masih ingat enggak? Atau gini, kalian kalau misalkan bercermin, kira-kira yang muncul wajahnya siapa? Ayo, wajahnya temanmu, atau wajah pacarmu, atau wajah, aduh, makhluk halus. Tidaklah Kak, pasti yang muncul apa guys? Wajah kalian sendiri. Nah, di sini konsepnya sama. Kalau pencerminan berarti apa guys nanti? Berarti nanti bentuknya sama. Ya kalau misalkan kakak seperti ini, bentuknya yang seperti ini. Nggak mungkin agak kurusan atau lebih lebar lagi. Jangan sampai stop, sampai di sini saja ya. Terus nanti pasti yang kedua, jaraknya akan sama. Nah, apa sih maksudnya Kak? Nih, kakak ingatkan kembali masa lalu kalian di SD dulu. Aduh, masa lalu. Nih, ini masih ingat kan? Namanya adalah sistem koordinat, ya kan? Di sini nanti di bidang koordinat, misalkan nih, kakak punya sebuah bangun persegi. Aduh, kecil banget ya, mini loh, kayak kakak tentunya. Aduh. Nah, di sini kalau misalkan ada sebuah bangun persegi ini, di sini dia terletak di sini ya. Ada titik 2,1, ada titik 2,2, ada titik 3,1 dan ada titik 3,2. Nah, di sini nanti misal nih kakak cerminkan terhadap sumbu Y. Ingat, sumbu Y kan yang tegak ini kan ya. Berarti nanti bagaimana Kak? Ya kita pindahkan titiknya satu per satu. Jaraknya harus sama, bentuknya harus sama. Berarti misalkan di sini ya. Di sini kan ada jaraknya adalah 1, 2. Berarti di sini 1, 2, 2 ya. Terus di sini kan atasnya 1, berarti sama. Nah, terpindah di sini. Terus kemudian di sini ada jaraknya juga 1, 2, 2, tapi yang atas jaraknya adalah 1, 2. Berarti kakak hitung 1, 2, 1, 2. Berarti di sini. Nah, terus kemudian Kak sama titik yang sebelah sini. Ini jaraknya ada 1, 2, 3. Berarti di sini 1, 2, 3. Terus ke atasnya 1, berarti di sini. Nah, yang satunya berarti di sini. Nah, setelah kita cerminkan terhadap sumbu Y, ternyata jadi seperti ini guys. Nah, anggap ini lurus ya. Kakak soalnya nggak pakai penggaris gitu ya. Terus di sini apa hubungannya dengan pelajaran yang kita pelajari nanti Kak? Nanti kalau di SMP ini guys, kalian akan mempelajari tentang materi pencerminan
dari sebuah titik dan sebuah garis. Nah, nih, di sini kita perkenalkan dulu rumusnya ya. Nah, kalian nggak perlu susah-susah menggambar seperti ini, karena di sini kakak langsung rangkumkan rumusnya. Dengan catatan, kalian harus hafal guys. Nih, yang pertama, ingat sebuah titik kan dia adalah X, Y. Ketika nanti kakak cerminkan terhadap sumbu X, nanti hasil bayangannya dia akan menghasilkan X, minus Y. Jadi ini hasil setelah dicerminkan ya. Kemudian jika kakak punya titik X, Y, kakak cerminkan terhadap sumbu Y, berarti dia nanti menjadi X-nya yang kita minuskan, Y-nya tetap. Nah, kalau yang ketiga, ketika ada titik X, Y, kita refleksikan terhadap titik asal. Titik asal itu 0,0 ya guys ya. Berarti di sini nanti dia menjadi min X, minus Y. Jadi dua-duanya dikasih minus gitu ya. Terus kemudian yang keempat, ketika nanti sebuah titik kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, berarti nanti titiknya dibalik saja. Seperti apa kak? Kalau awalnya Y, X, Y, maaf, berarti nanti jadi Y, X. Nah, kalau kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan minus X, berarti apa kak? Sama, dibalik kemudian kita kasih minus kedua-duanya. Berarti di sini jadi minus Y, minus X, seperti itu. Kemudian kalau ada titik X, Y, kemudian kita refleksikan terhadap X sama dengan H. H ini maksudnya angka ya, dia bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nah, ini nanti menjadi begini guys. 2 dikalikan H, jadi nanti 2 kalikan nilai H ini, kemudian kamu kurangi X, Y, Y-nya tetap sendiri, kayak gitu. Lalu kemudian nanti ketika ada titik X, Y, kemudian kakak refleksikan terhadap Y sama dengan H, ini kebalikannya dari ini. Berarti X-nya sendiri, kemudian Y-nya jadi seperti ini. 2H minus Y. Nah, seperti itu. Tapi kalau ada sebuah titik kita refleksikan terhadap pusat A, B, berarti nanti menjadi 2 kali A kurangi X, 2B minus Y. Jadi nanti 2 kali A-nya, terus kurangi nilai X-nya, kemudian Y-nya 2 kali B kurangi Y. Seperti itu. Paham guys? Jadi di sini ada beberapa rumus yang harus kalian ingat seperti itu. Nah, nih kakak berikan contoh ya. Coba kita bersama-sama membaca dulu ya. Titik A 8, minus 6 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Hasil refleksi titik A adalah, nah di sini kan kalau misalkan tadi kakak bilang X, Y, kalau kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, berarti nanti jadi dibalik. Berarti dia jadi Y, X. Nah, seperti ini. Berarti kalau kakak punya titik A itu adalah 8, minus 6. Nih ya. Berarti jadi gimana itu kak? Ya tinggal dibalik. Ingat, 8 ini sebagai X, minus 6 ini sebagai Y. Berarti di sini karena dia Y duluan, berarti kita taruh nilai Y di depan, koma X-nya adalah 8. Nah, jadi di sini, ini A aksen ya. A aksen itu maksudnya titik A yang sudah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, seperti ini. Mudah kan? Jadi kalian hanya apa? Nih, harus ingat-ingat rumusnya guys. Paham ya?
Sekarang coba ada contoh yang kedua. Ini berbeda ya. Coba kita lihat. Kalau tadi kita mencari titik yang direfleksikan, sekarang kita malah mencari titik awalnya. Nih, misalkan titik B direfleksikan terhadap X sama dengan minus 2. Ini minus 2 ya. Nah, menghasilkan titik B aksen minus 5, minus 7. Koordinat titik B adalah berapa gitu ya? Berarti di sini kakak bisa menuliskan, misalkan di sini B. Nah, titik B itu misalkan X, Y. Kalau kakak refleksikan terhadap X sama dengan minus 2, nih. Kalau kamu masih tidak ingat, bisa melihat ke sebelah sini ya guys. Kalau seperti ini berarti kakak bisa menulis seperti ini. 2 kali H, berarti 2. Kakak kalikan minus 2, karena hanya adalah minus 2. Nih sebentar, kakak perbaiki. Nih ya, kemudian dikurangi dengan X ini. Nih, terus koma Y. Nah, terus kamu lihat, ternyata di sini titik B, kalau direfleksikan X sama dengan minus 2, itu menjadi minus 5, minus 7. Terus gimana Kak? Kita sejajarkan, disama dengankan. Ingat, ini X, berarti minus 5 ini pasti hasilnya sama seperti ini. 2 kali minus 2 minus X. Sedangkan Y ini sama dengan minus 7. Dari sini kakak bisa menulis. Karena apa? Ini sama-sama bayangannya. Yang depan bayangan dari X, yang belakang adalah Y setelah direfleksikan. Berarti di sini kakak bisa menulis gini ya. Nah, berarti 2 kalikan minus 2 kurangi X sama dengan minus 5. Berarti 2 kali 2 kan minus 4 ya. Minus 4 kurangi X sama dengan minus 5. Nah, supaya X positif kakak pindah ke sebelah sini. Terus kakak pindah ke sini berarti jadi apa? Minus 4 plus 5. Berarti X-nya ketemu 1. Nah, X-nya sudah ketemu. Sedangkan untuk nilai Y-nya, Y sama dengan langsung ya. Nah, Y sama dengan minus 7. Berarti di sini titik B itu adalah 1, minus 7. Nah, jadi berarti titik B sebelum direfleksikan adalah 1, minus 7. Gimana guys? Cukup mudah bukan? Yang terpenting apa? Ketika kamu disuruh merefleksikan dari satu titik ke jadi titik apa gitu ya, kalian harus hafal rumus ini semuanya. Nah, tinggal kalian cocokkan. Kalau sudah, tinggal kalian masukkan hasilnya, selesai. Tapi kalau misalkan kalian ingin mencari koordinat titik awalnya sebelum direfleksikan, berarti nanti kalian harus menyamadengankan dulu. Kita cari bayangannya. Seperti ini, X, Y, X sama dengan minus 2. Kamu cari seharusnya bayangannya ini. 2 kali minus 2 kurangi X, Y. Sedangkan kita tahu bayangannya adalah minus 5, minus 7. Tuh ya, setelah direfleksikan, gitu kan? Tinggal kita sama dengankan. Nah, ketemu deh. Paham? Oke, untuk yang selanjutnya kita masuk ke translasi, guys. Nah, sekarang kita belajar yang translasi. Translasi itu apa sih, Kak? Translasi itu artinya pergeseran. Digeser sejauh A, B. Nah, terus gimana, Kak, kalau digeser? Jadi gini, kalau misalkan kakak punya sebuah titik X, Y, terus kakak geser dengan translasi, T itu simbolnya translasi
ya. A, B berarti nanti hasil dari translasinya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Nah, jadi di sini nanti depan tambah depan, terus belakang tambah belakang. Seperti itu. Jadi misalkan nih, kakak punya sebuah contoh. Coba kita baca sama-sama ya. Tentukan hasil translasi dari titik 1, minus 2 dengan T 2, minus 3. Berarti kakak bisa menulis gimana? A 1, minus 2. Aduh, sedikit mencong, maafkan. T-nya di sini 2, minus 3. Berarti artinya apa di sini, guys? Nah, berarti artinya depan ditambah depan. Berarti 1 ditambah 2. Nah, koma, yang belakang dengan yang belakang. Minus 2 ditambah minus 3. Berarti hasilnya berapa itu, guys? 1 tambah 2? 3, right. Minus 2 ditambah minus 3? Minus 5. Nah, jadi di sini nanti hasil dari translasi titik A 1, minus 2 terhadap T 2, minus 3 itu menjadi 3, minus 5. Seperti itu. Mudah kan? Nah, di sini guys, kakak akan memberikan contoh lagi satu. Cuman di sini begini. Loh, Kak, kalau misalkan antara refleksi sama translasi, itu apakah nanti soalnya cuma translasikan terhadap garis Y sama dengan ini? Nah, di sini gini guys, soal ada yang dia direfleksikan sebanyak 2 kali bisa, 3 kali pun bisa. Translasi juga sama, dia bisa ditranslasikan sebanyak 2 kali. Misalkan habis ditranslasikan kembali. Nah, kalau seperti itu gimana, Kak? Kalau seperti itu berarti kalian harus mencari satu per satu, tahap per tahap. Jadi misalkan refleksi yang pertama kamu cari hasilnya berapa, lalu hasil itu tadi refleksikan kembali sesuai yang diminta soal. Nah, seperti itu. Loh, Kak, itu kan kalau misalkan sama ya, refleksi, translasi. Nah, kalau misalkan digabung apakah bisa? Bisa sekali. Jadi misalkan habis direfleksikan, kemudian ditranslasikan. Nih, kakak beri contohnya. Misalkan di sini tentukan hasil refleksi dari titik A 2,3 terhadap garis Y sama dengan minus X, kemudian dilanjutkan oleh translasi minus 5,4. Nah, di sini kan yang pertama dia direfleksikan. Berarti kakak bisa menulis A itu kan 2,3 ya. Kakak refleksikan terhadap garis Y sama dengan minus X. Gini kan ya? Berarti di situ nanti ingat kalau Y sama dengan minus X, berarti nanti dia jadi min Y, min X. Berarti artinya di sini ingat ini sebagai X, ini sebagai Y. Berarti kakak bisa menulis minus 3, minus 2. Nah, itu adalah hasil refleksinya. Itu sebagai A aksen. Kakak tandai. Terus kemudian di sini dia dilanjutkan oleh translasi minus 5,4. Berarti kakak bisa menulis. Ingat, yang ditranslasi bukan yang pertama ya, tapi yang hasil dari refleksi tadi. Berarti di sini jadi minus 3, minus 2. Kakak translasikan terhadap titik minus 5,4. Nah, berarti dia nanti jadi depan dengan depan. Berarti di sini kakak bisa menulis minus 3 ditambah minus 5, belakang dengan belakang. Berarti minus 2 ditambah 4. Nah, berarti di sini hasilnya jadi berapa, guys?
Minus 3 tambah minus 5. Berapa? Minus 8 ya. Terus minus 2 tambah 4. 2. Sip, jadi di sini hasilnya ketika direfleksikan Y sama dengan minus X, dilanjut translasi minus 5,4, dia menjadi apa? Minus 8,2. Nah, gimana? Paham? Yang terpenting di sini, baik refleksi maupun translasi, kalian harus hafal rumus-rumusnya. Kalau misalnya kalian salah untuk memasukkan rumusnya, sudah salah semua. Terus kalau dia 2 kali, 3 kali, kalian harus mengerjakannya urut dari depan ya. Nggak boleh dibolak-balik. Harus yang pertama dulu, baru yang kedua. Seperti ini. Oke, lanjut lagi untuk materi berikutnya. Ada rotasi dan dilatasi. Dan semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Bye-bye.